Teman-teman disabilitas semua tetap semangat dan bekerja keras. Harus selalu optimis, tapi jangan menyerah, jangan menyerah. Hai BP3S Mania, kembali lagi dengan Septi tentunya di pojok BP3S. Gimana kabarnya nih BP3S Mania? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Di episode ke-6 kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif nih teman-teman. Di tengah keterbatasan dalam berkomunikasi tidak membuatnya minim dalam prestasi. Tamu kita kali ini juga tercatat sebagai ASN tunarungu pertama di Kementerian Sosial yang saat ini ditugaskan di Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebagai analis tata laksana dalam bagian organisasi hukum dan humas. Langsung saja kita berkenalan dengan Mbak Dian Ingrawati. Halo Mbak Dian, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di pojok BP3S episode ke-6 kali ini. Gimana kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Saya senang datang ke sini. Mbak Dian, Septi mau nanya nih, Mbak Dian ini tercatat sebagai ASN di Kementerian Sosial sejak kapan? Mulai tahun 2015, saya ingat dulu Bapak Presiden Jokowi memberikan kesempatan disabilitas, memberikan kepada semua ASN. Yang pertama kali luar biasa, saya pertama kali tunarungu bekerja di Kementerian Sosial. Oh, jadi itu melalui jalur khusus disabilitas ya, Mbak? Iya, saya mendaftar lowongan CPNS formasi disabilitas tahun 2015. Saya mendaftar sendiri tanpa bantuan. Saya mencoba, saya harus mandiri. Setelah mendaftar CPNS, kemudian saya diterima, semuanya jumlahnya 300 pelamar yang melalui ikut tes komputer. Setelah tes komputer saya diterima 31 disabilitas, diterima kerja di Kementerian Sosial. Alhamdulillah. Lala saya ada bertemu dengan Ibu Khofifah. Saya memberi sebagai duta tingkat global. Saya berterima kasih kepada Ibu Khofifah dan saya perempuan tunarungu yang pertama kali yang bekerja di Kementerian Sosial. Hanya satu saya tunarungu. Kalau untuk penempatan pertama kali itu Mbak Dian ditempatkan di mana ya, Mbak? Mulai pertama kali saya bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagai calon peneliti pertama. Kemudian jabatan penyusun bahan di bidang rehabilitasi sosial. Kemudian sekarang saya bekerja di jabatan analis tata laksana, bekerja di sekretariat BP3S. Dalam keterbatasan berkomunikasi seperti ini, ada nggak sih Mbak halangan dalam melaksanakan tusi Mbak Dian sebagai ASN di Kementerian Sosial? Saya satu-satunya tunarungu sulit berkomunikasi. Saya biasa memakai bahasa bibir atau oral, tapi bicara pelan-pelan, jangan cepat-cepat.
supaya bisa membaca bibir, dan ditambah memakai bahasa sehari-hari. Iya, Saya sering memakai alat bantu dengar selama ada rapat-rapat, ada pertemuan, dalam percakapan dengan teman-teman di kantor. Kalau tidak mengerti, bisa memakai tulisan, memakai kertas, atau dengan memakai HP. Atau kalau ada rapat, tidak memakai HP, pakai aplikasi, pakai transkrip. Bukan saya pakai tes. Oke, BP3 Mania, fakta menarik nih, ternyata Mbak Dian ini sangat berprestasi sejak kecil. Tidak tanggung-tanggung, sejak kecil Mbak Dian ini sudah mengoleksi lebih dari 400 piala perlombaan di berbagai bidang, mulai dari melukis, memasak, dan membuat prakarya. Wow, 400 nih BP3 Mania. Mbak Dian, kemarin Septi juga sempat dengar nih Mbak, kalau Mbak Dian ini baru saja terpilih menjadi top 3 Anugerah ASN tahun 2020 kategori ASN Inspiratif. Nah, bisa diceritakan Mbak seperti apa pengalamannya? Informasi dari teman tentang kompetisi Anugerah ASN. Saya mau mencoba mendaftar melalui online. Harus saya punya pengalaman tentang inspirasi dan ingin memotivasi teman-teman dan semua orang. Yang pertama, saya mendaftar format mengirim CV dengan portofolio dan skripsi, mengirim video, lalu semuanya sudah dimasukkan, semua mendaftar. Ada 732 melamar. Saya berhasil masuk, kemudian lolos masuk 40 besar. Saya terus berusaha. Lalu saya masuk 10 besar. Semua teman-teman menunggu saya. Selama final, acara final, ada diundang seluruh ASN. Aku berhasil masuk 3 besar. Untuk saya membawa nama harum Kementerian Sosial. Teman-teman gembira. Halo Mbak Septi. Oh iya Pak, ada apa Pak? Ini Mbak Septi dengan narasumber yang bagus sekali, lupa pesan kopi ya? Oh iya Pak, saya lupa Pak. Kalau gitu saya pesan 3 ya Pak, untuk saya, Mbak Dian, dan Bu Umi nih Pak. Iya Pak Septi. Pak Mario ini kan pemilik kafe ya Pak, kenapa kerja sendiri Pak? Ini sejak hampir 1 tahun COVID pandemi ini, karyawan saya sudah tidak bekerja lagi Mbak Septi. Oh gitu ya Pak. Kalau untuk konsep kafe ini, konsepnya apa ya Pak? Kok seperti warung gini ya Pak? Ini konsepnya modern kearifan lokal Mbak Septi. Oh begitu. Tapi Pak, kok bikinnya manual ya Pak? Saya lihat ada mesin pembuat kopi di sana Pak. Nah itu dia Mbak Septi. Sejak saya pertama kali beli, saya belum bisa menggunakannya sampai sekarang. Oh gitu Pak. Kalau gitu ini saya dibikinin kopi apa Pak? Kopi hitam Bulgaria Mbak Septi. Oh mantap sekali Pak Mario. BP3 Mania disuruh pesan kopi nih sama Pak Mario. Katanya kafe bukan taman. Pak Mario, kami lanjut ngobrol dulu ya Pak. Oke. Mbak Dian, selain sebagai ASN di Kementerian Sosial, ada nggak sih kegiatan lain yang digeluti oleh Mbak Dian? Saya membina di Yayasan Cahaya Mutiara Indonesia
untuk membantu anak-anak tunarungu supaya ada kemajuan anak-anak tunarungu untuk mencapai masa depan. Yang kedua, saya bertugas DL sekalian mendatangi sekolah-sekolah SLB untuk memberikan motivasi dan untuk memberikan inspirasi anak-anak tunarungu di sekolah supaya mereka bisa melihat saya seperti apa, memberikan positif dan untuk memberikan untuk mencapai cita-cita dan meraih masa depan. Ya, itu. Oh, ada satu lagi. Saat ini saya sedang membuat film berjalan Miss bekerja sama dengan institusi komunitas cinta film Indonesia. Wah, luar biasa sekali Mbak Dian ya. Kalau untuk sebelum ASN ini kegiatannya apa ya Mbak? Saya sebelum bekerja di Kementerian Sosial, dulu saya menjahit baju sendiri. Yang kedua, membuat vlog YouTube. Yang ketiga, menulis buku autobiografi sendiri. Tapi belum selesai sekarang. Yang ketiga, saya sebagai volunteer untuk membantu di organisasi kemanusiaan disabilitas. Oke, Septi dengar Mbak Dian ini sempat menjadi Miss Dev Internasional ya. Ceritain dong Mbak, gimana pengalamannya? Pengalaman saya tidak bisa lupa. Itu pengalaman luar biasa. Yang pertama, Miss Tunarungu 2011 di Ceko. Yang ada 38 negara waktu itu. Yang kedua, Miss Dev Internasional tahun 2012 di Turki. Ada 28 negara. Selama di sana banyak semua peserta cantik-cantik. Saya banyak kenalan, semua saya kenal dari negara-negara lain. Harus punya bakat menari. Harus memakai bahasa isyarat internasional dalam berkomunikasi. Memakai baju nasional. Harus menguasai catwalk. Harus punya prestasi. Kebetulan saya sudah banyak pengalaman dari dulu. Saya sudah mempunyai 404 piala. Saya baru pertama kali sebagai perempuan berangkat berkompetisi Miss Dev tingkat global, tingkat internasional. Saya baru yang pertama kali. Oke, sepertinya seru sekali ya Mbak Dian. Mbak Dian, saya mau tanya juga nih, kalau untuk peluang teman-teman disabilitas lainnya itu menurut Mbak Dian bagaimana nih? Terutama untuk yang ingin mendaftar sebagai ASN.
Di sini saya pertama mantap sebagai perempuan tunarungu harus pasti bisa, harus punya bakat dan mempunyai prestasi. Kuharap teman-teman disabilitas harus bisa, semua harus mempunyai hak yang sama. Disabilitas bagian masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di situ semua hak dan kewajiban semua untuk teman-teman disabilitas. Harapan saya dengan keterbatasan yang kita miliki bukan berarti kita harus membatasi hidup. Oke, terima kasih Mbak Dian. Mbak Dian, sebelum ditutup, kasih pesan-pesan dong buat BP3S Mania dan teman-teman semua. Sebelum ditutup, tolong kasih pesan-pesan pada teman-teman BP3S. Teman-teman disabilitas semua, tetap semangat dan bekerja keras. Harus selalu optimis, tapi jangan menyerah, terbukti saya tunarungu bekerja di Kementerian Sosial. Semua teman-teman disabilitas semoga bisa di sini juga di Kementerian Sosial. Terima kasih kepada Kementerian Sosial sudah memberikan akses dengan adanya keterbatasan. Luar biasa tamu kita kali ini ya BP3S Mania. Septi salut loh dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat Mbak Dian ini. Semoga teman-teman disabilitas semua juga ikut terinspirasi ya sama Mbak Dian ini. Semangat teman-teman disabilitas semua. Keterbatasan bukanlah halangan untuk tetap berprestasi tanpa batas. Inilah yang sudah dibuktikan oleh Dian Inggrawati, terbatas tapi teratas. Sekian episode ke-6 kali ini. Bagi yang ingin memberikan kritik dan saran tetap kami terima di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Pojok BP3S. Terima kasih. Terima kasih ya. Wah, enak nih Pak Mario kopi hitam Bulgarianya. Makasih ya Pak Mario sudah memfasilitasi kafe ini untuk kita ngobrol-ngobrol.